Kula nuwun sedulur semua dimanapun panjenengan berada, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Salam sejahtera buat kita semua. Baik sedulur, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang Joko Tarub dan Nawang Wulan yang dipercaya sebagai bidadari. Tapi kita perlu ingat bahwa cerita ini berlatar belakang Majapahit era Prabu Brawijaya, di mana pada saat itu agama Hindu dan Buddha masih ada dan berkembang pada saat itu, dan juga sistem kasta itu masih berlaku. Nah, bagaimana ceritanya? Kita simak videonya sampai selesai. Sedulurku semua, Joko Tarub yang bernama muda Kidang Telangkas ini adalah putra Nyai Ageng Kasihan yang menjabat sebagai kepala desa Tarub, kalau sekarang berada di daerah Grobogan Purwodadi. Sesuai dengan namanya, Joko Tarub ini sering berburu kijang atau kidang, sehingga masuk ke dalam hutan-hutan, di mana di dalam hutan itu ada sendang, dan tidak ada sembarang orang yang berani sampai ke sendang. Nah, ini awal mula cerita Joko Tarub. Dikisahkan ada 3 orang Brahmana Majapahit, tapi beliau ini berasal dari Pajajaran. Disuruh berjalan ke arah sebuah tempat yang disebut Amajang Wulan Tinarupan, atau bisa dikatakan di bawah naungan rembulan dan Tarub. Nah, kalau sudah mencapai tempat itu, putri-putrinya disuruh mandi ke sendang. Nanti salah satu putri yang terpilih akan meneruskan tahta kerajaan, meneruskan menjadi putra putri penerus kerajaan-kerajaan di Jawa. Siapa saja Brahmana itu? Brahmana yang pertama adalah Dangyang Raga Suci. Putrinya bernama Roro Perwaci dan Roro Asri. Dangyang yang kedua adalah Dangyang Langlang Wisesa. Putrinya bernama Roro Kencono dan Roro Manik. Lalu yang ketiga adalah Dangyang Wulungan. Putrinya bernama Roro Cinde, Roro Rasati, dan Roro Sindang. Nah, ketika mandi di sendang bidadari, atau sekarang yang lebih tepat dikenal sendang bidadari, itu
ada warga yang melihat ketika putri-putri itu mandi. Nah, warga itu tidak berani melanjutkan lalu kembali dan bercerita di sekitar wilayah Tarub itu bahwa ada bidadari, karena kalau manusia tidak mungkin berani mandi di sana. Maka dari itu disebut bidadari. Nah, dari sini kemudian Ki Ageng Tarub atau Joko Tarub tergugah adrenalnya untuk membuktikan benar tidak ada bidadari yang sering mandi di Sendang itu. Maka yang pertama Joko Tarub itu mengintai di Sendang. Nah, dari situ Joko Tarub benar-benar menyaksikan ada 7 wanita yang cantik mandi di Sendang bidadari. Lalu diikutilah sampai ke dalam gua. Maka di dalam gua mereka bertemu dengan 3 Brahmana itu. Kemudian mereka bercakap-cakap dan 3 Brahmana itu menanyakan, kamu siapa? Nah, Kidang Telangkas pada saat itu mengaku bahwa saya Joko Tarub, putra kepala desa wilayah Tarub. Nah, disinilah 3 Brahmana itu merasa bahwa wangsitnya sudah tepat. Disuruh ke sebuah tempat di Amajang, Wulan, Tinaruban. Dan di sini Joko Tarub mengenalkan sebagai Joko Tarub sesuai dengan wangsit yang diterima. Maka dari itu Joko Tarub kemudian disuruh memilih dari 7 putri tadi. 7 putri tadi yang dipilih Joko Tarub adalah Roro Purwaci. Nah, Roro Purwaci ini dipilih oleh Joko Tarub sebagai istri. Namun adiknya Roro Asri tidak mau ditinggalkan, jadi mau menemani kakaknya ke desa Tarub. Nah, seperti pada judul tadi pembukaan, bahwa di situ masih terikat kasta dan terikat oleh agama, aturan agama Hindu Buddha, maka Joko Tarub mengenalkan ke keluarganya dan masyarakat desa bahwa Purwaci ini adalah bidadari. Maka dari itu Purwaci, Roro Purwaci ini diganti namanya menjadi Nawang Wulan. Nah, setelah Nawang Wulan dan Dewi Asri ke desa Tarub, maka Brahmana dan sisa dari putri tadi kembali ke Majapahit karena sudah sesuai dengan wangsit yang mereka terima. Nah, Dewi Nawang Wulan menikah dengan Joko Tarub, melahirkan putri yang bernama Dewi Nawangsih. Nah, kebetulan Ki Ageng Tarub atau Joko Tarub ini dekat juga dengan Brawijaya, karena pada saat itu beliau ini seorang empu. Ki Ageng Tarub ini seorang empu. Nah, setelah putri dari Ki Ageng Tarub ini menjelang dewasa dan Dewi Nawang Wulan meninggal, maka Nawangsih ini diceritakanlah bahwa ibunya sebetulnya bukan bidadari, tapi dia putri dari Pajajaran dan ayahnya ada di Majapahit sebagai Brahmana. Nah, pada suatu ketika Raden Brawijaya ini mengirimkan utusan untuk datang ke desa Tarub
untuk menemui Ki Ageng Tarub. Utusan itu bernama Ki Buyut Masahar dan Bondan Kejawan. Bondan Kejawan ini adalah putra dari Brawijaya bersama Roro Kuning yang kelahirannya sebetulnya tidak diinginkan. Maka dari itu disebut Ki Lembu Peteng. Diceritakan dari situ Ki Bondan Kejawen disuruh berguru ke Ki Ageng Tarub. Nah, Brawijaya ini dengan alasan membawa keris Mahesa Nular kepada Ki Ageng Tarub. Nah, keris Mahesa Nular ini sebetulnya simbol agar Ki Ageng Tarub mau mengangkat anak putranya yang bernama Bondan Kejawan. Maka dari itu Bondan Kejawan diangkat anak oleh Ki Ageng Tarub. Nah, dari situlah Ki Bondan Kejawan dekat dengan Dewi Nawangse sehingga menikah dan nanti menurunkan Ki Gatas Pendawa, Ki Ageng Ngerang, nanti turun lagi Ki Ageng Selo, turun lagi Ki Pemanan, turun lagi menjadi raja-raja dari Mataram Islam. Nah, itulah kisah yang jarang diungkapkan di cerita Ki Ageng Tarub. Mengapa 7 bidadari itu dianggap bidadari? Karena pada saat itu kasta masih sangat berlaku sehingga Ki Ageng Tarub tidak bisa melanggar kasta, aturan kasta atau Brahmana itu bisanya menikah dengan keturunan kesatria, tapi tidak bisa menikah dengan kaum di bawah kesatria karena pada saat itu walaupun kepala desa tapi tingkatan derajatnya masih kastanya masih di bawah dari kesatria atau raja, sehingga pada saat itu Ki Joko Tarub mengaku bahwa istrinya adalah bidadari yang sering mandi di 7 sendang bidadari. Nah, jadi inilah sedulur 10 mit kisah Joko Tarub dan Mawang Mulan dari versi yang jarang diungkapkan. Jadi mana yang benar, mana yang salah, kita tidak tahu, tapi semuanya kita bisa pakai referensi dan kita di era modern ini harus tetap memakai logika kebenaran. Kita memakai nalar, mana yang lebih masuk, nalar dan akal. Sehingga kita tidak salah menentukan yang benar mana, yang salah mana. Demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.